Di sebuah sekolah SMP swasta, ada 3 orang gadis yang bersahabat dari mereka kelas 7. Rumah mereka cukup berjauhan karena mereka bertemu dan kenal ketika pertama masuk SMP. Meskipun rumahnya berjauhan, mereka selalu mengatur waktu untuk bisa bermain bersama. Jika salah satu dari mereka yang tidak bisa ikut atau ada urusan lain, mereka akan menunda pertemuan mereka itu. Ketiga gadis tersebut bernama Risma, Jahara, dan Dina. Suatu hari ketika mereka duduk di bangku kelas 9 SMP, di tengah kesibukan mereka yang akan menghadapi ujian, mereka sempat berencana untuk menginap di rumah Dina. Karena sudah hampir 3 tahun mereka bersama, tapi mereka belum pernah menginap bersama. Nginep yuk, kita kan gak pernah nginep bareng loh guys, kata Jahra memecahkan suasana hening. Boleh, jawab Dina dengan excited. Ayo deh, seru tuh kayaknya. Tapi mau nginep di rumah siapa? Tanya Risma. Kalau di rumah Dina aja gimana? Kan rumah Dina base camp kita. Hahaha. Jawab Jahra sambil tertawa. Boleh deh, hari ini ya sepulang sekolah. Kan besok libur, kata Dina. Oke, gas, jawab Risma dan Jahra berbarengan. Akhirnya ketika bel pulang sekolah berbunyi, Dina dan Jahra mengantar Risma pulang untuk mengambil pakaian ganti. Karena rumah Risma cukup dekat dengan sekolahan. Ketika Risma sudah siap, mereka langsung bergegas pergi untuk ke rumah Dina. Setelah sampai di rumah Dina, mereka langsung mengganti baju, mengenakan baju tidur. Setelah mereka selesai mengganti pakaiannya, mereka langsung bergegas pergi ke Alfamart dekat rumah Dina untuk membeli cemilan dan mie untuk mereka makan di malam hari. Malam pun tiba. Mereka memasak mie, memakan cemilan yang sudah dibeli, dan mengobrol-ngobrol bersama. Tak lupa mereka juga banyak mengabadikan momen dengan berfoto-foto dan merekam video hingga tak terasa hari sudah semakin malam. Dan mereka tertidur. Pagi hari pun tiba. Selamat pagi dunia tipu-tipu, teriak Dina hingga kedua temannya terbangun. Berisik banget, Din, ucap Jahra yang masih mengantuk. Ayo bangun, kita lari yuk, ucap Dina. Gas, wah, jawab Risma sambil menguap. Ya udah buru-buru, bangun siap-siap, kata Dina. Akhirnya setelah kedua temannya siap, mereka langsung bergegas pergi berlari. Mereka berlari dengan rute yang cukup jauh. Setelah itu mereka pulang ke rumah Dina untuk mandi dan mengambil barang-barang yang masih ada di rumah Dina karena sudah waktunya mereka pulang. Hari Senin pun tiba. Mereka bertemu kembali di kelas dan mereka bertiga asik menceritakan momen-momen ketika menginap itu. Tiba-tiba guru datang dan memberikan pengumuman bahwa minggu depan mereka akan melaksanakan ujian sekolah. Anak-anak, minggu depan kalian akan melaksanakan ujian akhir sekolah. Persiapkan diri ya, untuk jadwal dan ruangan akan diumumkan menyusul. Kata guru, itu artinya mereka sebentar lagi akan berpisah. Mereka sedih dan langsung saling berpelukan. Ujian sekolah pun tiba. Mereka melaksanakan ujian sekolah selama 1 minggu. Selama ujian sekolah itu, mereka berbeda ruangan. Jahra menempati ruang 1, Dina menempati ruang 2, dan Risma menempati ruang 3. Setelah seminggu, mereka telah melaksanakan ujian sekolah. Setelah 1 minggu dan ujian pun selesai, saatnya hari kelulusan pun tiba. Mereka bercanda ria dan menunggu hasil kelulusan mereka keluar. Dan setelah menunggu beberapa saat, akhirnya mereka bertiga dinyatakan lulus. Suasana tiba-tiba berubah menjadi haru. Mereka itu seperti mata dan tangan. Saat mata menangis, tangan mengusap. Saat tangan terluka, mata menangis. Setelah pengumuman kelulusan, mereka langsung mempersiapkan kebaya dan lain-lain untuk acara perpisahan. Besok kita beli kebaya yuk, ucap Risma. Yuk, biar kapelan gitu kan lucu, kata Jahra. Ngikut deh, jawab Dina. Oke, besok kumpul di tempat biasa ya, jam 10, ucap Risma. Sip, Jahra dan Dina berbarengan. Mereka membeli kebaya dengan model yang sama dan hanya warna yang berbeda. Setelah mereka selesai membeli kebaya, mereka langsung mencari jasa make up untuk acara perpisahan. Dina dan Jahra memutuskan untuk menginap di rumah Risma yang jaraknya dekat dengan sekolah, agar mereka tidak terlambat datang ke acara perpisahan itu. Kalian jadi nginep di rumah aku kan? Tanya Risma. Jadi dong, kan muanya juga besok ke rumah kamu. Biar kita pagi-pagi gak ribet juga. Bener gak, Din? Tanya Jahra. Oh, betul, kata Dina.
Malam hari di rumah Risma mereka bercanda ria dan mengobrol kembali perihal mereka akan mendaftar ke sekolah mana untuk melanjutkan pendidikan mereka. Kalian jadinya daftar ke SMK mana, guys? Tanya Zahra. Kalau aku SMK Keperawatan Bina Bakti, kata Risma. Kalau aku SMK Negeri Pembangunan sesuai keinginan orang tuaku, kata Dina. Kamu sendiri kemana aja? Tanya Dina. Aku masuk ke SMK Kesehatan Farmasi, guys, sesuai passion dan keinginan aku, jawab Zahra. Guys, dimanapun kalian sekolah, kita harus tetap sahabatan ya. Gak boleh asing. Kalau sama-sama ada waktu, kita harus kumpul, oke? Kata Dina. Tanpa menjawab, mereka langsung saling berpelukan. Mereka sedih karena harus berpisah. Mereka berpisah karena pendidikan. Zahra yang masuk jurusan farmasi sesuai dengan passionnya. Risma yang masuk jurusan keperawatan sesuai dengan cita-citanya. Dan Dina yang masuk jurusan FPL karena tidak ada pilihan lain di SMK yang dipilihkan orang tuanya. Setelah mereka membahas itu semua, mereka pun tidur agar besok tidak kesiangan. Pagi pun tiba. Mereka secara bergantian bergegas mandi dan bersiap-siap untuk pergi ke acara perpisahan. Setelah mereka siap, mereka langsung bergegas pergi ke acara perpisahan tersebut. Mereka banyak mengabadikan momen di acara perpisahan tersebut karena mereka akan berpisah. Mereka berfoto-foto, membuat video. Di penghujung acara, mereka menyanyikan lagu perpisahan secara bersama-sama. Sukses terus guys, kata Dina sambil tersenyum menahan nangis. Makasih ya udah mau jadi teman terbaik aku, kata Zahra. Mereka menangis, berpelukan, dan berpamitan. Saling memaafkan, karena setelah ini mereka akan berpisah untuk jangka waktu yang cukup lama. Untuk mengejar cita-cita mereka masing-masing. Kata-kata itu mudah hilang, seperti angin. Tapi sahabat setia sulit ditemukan.